Pagi hari adalah momen sakral yang sering kita abaikan. Detik-detik pertama saat mata terbuka adalah kesempatan emas untuk memulai hari dengan langkah yang benar. Langkah yang penuh kesadaran, tujuan, dan ketenangan. Dalam kebijaksanaan Stoik, setiap pagi adalah anugerah, sebuah undangan untuk hidup sepenuhnya dengan pemahaman mendalam akan nilai waktu dan keberadaan kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa itu untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Pernyataan ini sederhana, namun penuh makna. Sebab, seringkali kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari betapa berharganya setiap momen yang diberikan kepada kita. Dalam cahaya filosofi Stoik, kita diingatkan bahwa hidup bukan sekadar mengejar hasil, melainkan tentang bagaimana kita menjalani prosesnya dengan penuh kebajikan, kesabaran, dan pengendalian diri. Maka, rutinitas pagi yang selaras dengan prinsip-prinsip Stoikisme akan membantu kita membangun dasar yang kuat untuk menjalani hari dengan damai dan penuh makna. Melalui panduan ini, kita akan menjelajahi 7 rutinitas pagi yang dapat Anda praktikan untuk mengisi hari dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah kecil yang membawa dampak besar dalam kehidupan Anda. 1. Renungkan sifat kehidupan yang sementara. Setiap pagi adalah sebuah pengingat bahwa waktu adalah anugerah yang tak ternilai, namun juga sesuatu yang terus bergerak tanpa henti. Salah satu pilar utama dalam Stoikisme adalah kesadaran akan kefanaan, bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Dengan memahami hal ini, kita tidak hanya melihat hidup dengan lebih bijaksana, tetapi juga belajar menghargai setiap detik yang diberikan. Saat Anda bangun di pagi hari, luangkan beberapa menit untuk merenungkan sifat sementara kehidupan. Carilah tempat yang tenang, di mana Anda bisa duduk tanpa gangguan. Duduklah dengan postur yang seimbang, rileks namun tetap tegak, sebagai simbol keseimbangan antara ketenangan batin dan kesiapan menghadapi hari. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan pikiran Anda mengalir. Bayangkan luasnya alam semesta, bintang-bintang yang lahir dan mati dalam tarian waktu yang abadi. Visualisasikan galaksi yang berputar, planet yang bergerak, dan kehidupan yang terus berjalan dalam skala kosmis. Dalam konteks ini, bumi hanyalah titik kecil, dan di dalam titik kecil ini adalah kehidupan kita yang sementara. Pikirkan tentang peradaban yang pernah berjaya, dan kini tinggal kenangan, gunung yang berdiri kokoh selama ribuan tahun, dan sungai yang terus mengukir jalannya. Setelah itu, bawa perhatian Anda lebih dekat. Fokuskan pada kehidupan Anda sendiri. Sadari bahwa keberadaan kita hanya sekejap dalam perjalanan panjang waktu. Hidup ini singkat, namun justru karena singkatnya, setiap momen menjadi begitu berharga. Anda tidak dilahirkan untuk selamanya, dan kesadaran ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijadikan pengingat agar tidak menyia-nyiakan waktu. Renungan ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk membantu Anda melihat apa yang benar-benar penting. Ketika Anda menyadari bahwa waktu terbatas, hal-hal kecil yang sering membuat Anda stres, seperti konflik sepele atau tuntutan yang tidak penting, akan terasa lebih mudah dilepaskan. Anda akan lebih fokus pada apa yang memiliki arti, hubungan, kebaikan, pertumbuhan diri, dan kebahagiaan batin. Kedua, praktik ini membantu Anda memulai hari dengan perspektif yang lebih dalam dan tenang. Daripada terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan, Anda akan bangun dengan pemahaman bahwa setiap hari adalah kesempatan yang berharga untuk bertindak, mencintai, dan menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kita tidak kekurangan waktu, tetapi kita sering menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Dengan merenungkan kefanaan, Anda akan lebih bijaksana dalam memanfaatkan setiap jam yang Anda miliki.
Ini bukan tentang menakuti diri sendiri dengan pemikiran kematian, melainkan tentang menyadari betapa berharganya hidup, sehingga Anda tidak akan menunda-nunda tindakan atau kebahagiaan. Di akhir renungan ini, tarik napas dalam sekali lagi dan buka mata Anda dengan penuh kesadaran. Bangkitlah dari tempat duduk dengan niat yang jelas untuk hidup sepenuhnya, menghargai momen ini, dan bertindak dengan kebajikan. Dengan cara ini, Anda memulai hari bukan hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai sebuah penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. 2. Menulis jurnal untuk refleksi diri. Menulis jurnal adalah salah satu praktik inti dalam filosofi stoikisme yang dilakukan oleh para filsuf besar seperti Marcus Aurelius. Meditations, karya terkenal Marcus, pada dasarnya adalah catatan pribadinya, sebuah refleksi yang ditulis untuk mengarahkan pikiran, memahami tindakannya, dan memperbaiki dirinya setiap hari. Jurnal bukan sekadar buku catatan, melainkan cermin batin yang membantu kita memahami siapa diri kita, bagaimana kita bertindak, dan kemana kita ingin melangkah. Di pagi hari, sebelum hari mulai sibuk, luangkan waktu sejenak untuk menulis. Cari tempat yang tenang dan nyaman, di mana Anda bisa duduk tanpa gangguan. Pilih buku jurnal yang sederhana, namun bermakna bagi Anda, atau gunakan media digital jika itu lebih praktis. Yang terpenting, ini adalah ruang sakral untuk Anda, tempat di mana pikiran-pikiran terdalam Anda dapat mengalir bebas tanpa penilaian. Mulailah dengan menuliskan pikiran pertama yang muncul di benak Anda. Ini bisa berupa sisa mimpi yang membekas, perasaan yang masih menggantung dari hari kemarin, atau harapan yang Anda miliki untuk hari ini. Tidak perlu terstruktur atau sempurna, biarkan tulisan Anda mengalir bebas. Proses ini seperti membersihkan pikiran dari debu yang menumpuk, memungkinkan Anda untuk memulai hari dengan kesadaran yang lebih jernih. Setelah itu, beralihlah ke rasa syukur. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup, karena kebahagiaan seringkali tersembunyi di balik momen-momen sederhana. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri pagi ini. Ini bisa sesederhana suara burung yang menyambut pagi, udara segar yang Anda hirup, atau senyuman dari orang yang Anda sayangi. Dengan mempraktikkan rasa syukur, Anda mengarahkan pikiran untuk fokus pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang kurang. Selanjutnya, gunakan jurnal sebagai alat refleksi diri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya hidup selaras dengan nilai-nilai saya? Di mana kemarin saya bertindak berdasarkan emosi, bukan akal? Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu Anda melihat diri Anda dengan jujur dan tanpa penghakiman. Ini bukan saatnya untuk mengkritik diri, melainkan untuk memahami kelemahan, merayakan keberhasilan kecil, dan berkomitmen pada perbaikan. Para Stoik percaya bahwa perkembangan diri adalah perjalanan seumur hidup, dan refleksi rutin adalah langkah kecil namun penting dalam perjalanan itu. Terakhir, tetapkan niat harian Anda dalam jurnal. Berbeda dengan tujuan yang berfokus pada hasil, niat berfokus pada bagaimana Anda ingin bertindak di hari itu. Pilih niat yang selaras dengan 4 kebajikan Stoik: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Misalnya, hari ini saya akan mendengarkan lebih dari berbicara. Saya akan menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keberanian. Saya akan bertindak adil kepada semua orang yang saya temui. Menulis niat ini akan menjadi pengingat yang membimbing tindakan dan keputusan Anda sepanjang hari. Ketika Anda dihadapkan pada situasi sulit atau godaan untuk bertindak di luar nilai-nilai Anda, niat yang telah Anda tetapkan akan menjadi kompas moral yang membantu Anda tetap pada jalur yang benar. Jurnal Anda adalah sahabat yang setia, tempat di mana pikiran, perasaan, dan harapan Anda bisa hidup bebas. Ini adalah ruang untuk jujur pada diri sendiri,
untuk merayakan kemajuan sekecil apapun, dan untuk belajar dari kesalahan dengan rendah hati. Ingat, Marcus Aurelius tidak menulis Meditations untuk dunia. Ia menulisnya untuk dirinya sendiri. Begitu pula Anda, jurnal ini adalah milik Anda sepenuhnya, tanpa perlu kesempurnaan atau penilaian. Dengan memulai pagi Anda dengan menulis jurnal, Anda tidak hanya menciptakan momen refleksi yang mendalam, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk menjalani hari dengan kesadaran, tujuan, dan kejelasan. Ini adalah langkah kecil yang memiliki kekuatan besar untuk membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda setiap hari. 3. Tetapkan niat, bukan tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak pada daftar panjang tujuan yang harus dicapai, menyelesaikan pekerjaan, mengejar target, atau meraih hasil tertentu. Namun, bagi para filsuf Stoik, kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian hasil, melainkan pada proses dan tindakan yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Itulah mengapa menetapkan niat di pagi hari, bukan sekadar tujuan, adalah langkah penting untuk menjalani hari dengan lebih bermakna. Tujuan bersifat hasil akhir dan seringkali berada di luar kendali kita. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, namun ada banyak faktor eksternal yang bisa menghambat pencapaian itu. Misalnya, Anda mungkin menetapkan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi kemudian dihadapkan pada gangguan tak terduga. Jika fokus Anda hanya pada hasil, kegagalan mencapainya akan membuat Anda frustrasi. Niat, di sisi lain, berfokus pada cara Anda bertindak di sepanjang proses. Niat bersifat internal, sepenuhnya dalam kendali kita, dan berakar pada nilai-nilai serta karakter yang kita ingin bangun. Dengan menetapkan niat, Anda tidak hanya berusaha mencapai sesuatu, tetapi juga memastikan bahwa tindakan Anda selaras dengan siapa Anda ingin menjadi. Setiap pagi, setelah refleksi atau menulis jurnal, luangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat Anda. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang saya ingin menjadi hari ini? Bagaimana saya ingin menghadapi setiap situasi yang muncul? Apa nilai yang ingin saya pegang teguh hari ini? Tuliskan niat ini dalam kalimat sederhana dan tegas. Misalnya, hari ini saya akan bersikap sabar terhadap diri sendiri dan orang lain. Saya akan menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan kebijaksanaan. Saya akan mendengarkan dengan lebih tulus tanpa menghakimi. Saya akan menghadapi tantangan dengan keberanian tanpa menghindarinya. Niat seperti ini menjadi pengingat yang membantu Anda tetap tenang dan fokus, bahkan ketika hari menjadi sulit. Mereka adalah kompas yang mengarahkan tindakan Anda, bukan berdasarkan keinginan untuk mengendalikan hasil, tetapi berdasarkan kebajikan dan nilai-nilai yang Anda pegang. Sebagai contoh, jika niat Anda adalah tetap sabar dalam menghadapi kesulitan, lalu Anda bertemu dengan situasi yang membuat frustrasi, niat ini akan mengingatkan Anda untuk berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan merespons dengan tenang. Seneca pernah berkata, bukan apa yang kita hadapi yang penting, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Dalam filosofi Stoik, cara kita bertindak dalam situasi apapun adalah yang mendefinisikan karakter kita. Dengan menetapkan niat, Anda memastikan bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap respons Anda selaras dengan kebajikan. Pada akhirnya, menetapkan niat harian bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang bijaksana, sabar, berani, dan penuh kasih. Ini adalah langkah sederhana, namun mendalam, untuk memastikan Anda menjalani hari dengan penuh kesadaran dan integritas, terlepas dari hasil apa yang Anda temui. Dengan melakukan ini setiap pagi,
Anda membangun kebiasaan yang akan memandu Anda bukan hanya untuk 1 hari, tetapi untuk seumur hidup. 4. Rangkullah ketidaknyamanan. Dalam kehidupan modern yang serba nyaman, kita seringkali terjebak dalam pencarian kenyamanan tanpa akhir. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan bahwa ketidaknyamanan adalah latihan jiwa, sebuah cara untuk memperkuat diri, membangun ketahanan, dan mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tak terduga. Seneca pernah berkata, "Sediakan beberapa hari di mana kamu puas dengan makanan dan pakaian yang paling sederhana, dan katakan pada dirimu, inikah kondisi yang aku takuti." Praktik ini bukanlah bentuk penyiksaan diri, tetapi cara untuk melepaskan ketergantungan pada kenyamanan eksternal dan menemukan kebebasan sejati. Setiap pagi, mulailah dengan merangkul satu bentuk ketidaknyamanan yang sederhana, tetapi bermakna. Anda bisa memulai dengan mandi air dingin. Sentuhan air dingin di kulit bukan hanya membangunkan tubuh secara fisik, tetapi juga mengasah ketahanan mental Anda. Ketika tubuh menolak sensasi itu, pikiran Anda belajar untuk menghadapinya dengan tenang. Ini bukan sekadar latihan fisik, melainkan simbol kemampuan Anda untuk tetap tenang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Alternatif lain adalah menunda kepuasan kecil yang biasanya kita anggap wajar, seperti melewatkan secangkir kopi pertama. Praktik ini mengingatkan bahwa kebahagiaan dan energi Anda tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan berasal dari dalam diri. Anda akan belajar bahwa Anda bisa bertahan tanpa kebiasaan yang tampaknya harus ada setiap hari. Anda juga bisa memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda ke tempat tujuan jika memungkinkan, alih-alih menggunakan kendaraan. Aktivitas fisik ini bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga memberikan ruang untuk refleksi batin. Dengan merasakan kelelahan kecil dari gerakan itu, Anda mengingatkan diri bahwa tubuh Anda kuat, mampu, dan tidak memerlukan kenyamanan konstan untuk berfungsi dengan baik. Rangkulah ketidaknyamanan juga melalui refleksi batin. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan tantangan atau kesulitan yang pernah Anda alami. Alih-alih melihatnya sebagai luka, lihatlah sebagai bukti ketangguhan Anda. Ingat bagaimana Anda pernah melalui masa-masa sulit, dan sadari bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Dengan cara ini, Anda membiasakan pikiran Anda untuk melihat kesulitan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang membentuk karakter Anda. Praktik merangkul ketidaknyamanan memiliki 2 tujuan utama. Pertama, ini melatih mental dan jiwa Anda untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Dengan memperkenalkan ketidaknyamanan secara sukarela, Anda membiasakan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dengan ketenangan dan keberanian. Kedua, praktik ini memberikan perspektif yang lebih dalam tentang kenyamanan itu sendiri. Ketika Anda sesekali melepaskan sesuatu yang biasa Anda nikmati, Anda akan lebih menghargainya ketika hal itu kembali hadir dalam hidup Anda. Pada akhirnya, ketidaknyamanan kecil yang Anda alami setiap pagi adalah latihan untuk jiwa. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak dikendalikan oleh kenyamanan, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Dengan merangkul ketidaknyamanan, Anda membangun kebebasan batin, kekuatan untuk tetap tegar dan tenang di tengah badai kehidupan. Seperti yang diajarkan para Stoik, apa yang sulit di awal akan terasa ringan di kemudian hari. 5. Praktikan mindfulness dan meditasi. Dalam filosofi Stoik, kesadaran penuh terhadap momen saat ini adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan. Para Stoik percaya bahwa banyak penderitaan manusia bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita memandang dan bereaksi terhadapnya. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka miliki tentang hal-hal tersebut.
Dengan mempraktikkan mindfulness dan meditasi di pagi hari, kita melatih diri untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Luangkan waktu di pagi hari, bahkan hanya 10 menit, untuk duduk dalam keheningan. Tidak perlu ritual yang rumit. Cukup temukan tempat yang tenang dan nyaman di mana Anda bisa duduk tanpa gangguan. Duduklah dengan postur yang rileks namun tetap tegak, simbol kesadaran dan kesiapan. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan arahkan perhatian pada napas Anda. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas, seolah itu adalah satu-satunya hal yang ada di dunia ini. Napas adalah jangkar yang membawa kita kembali ke saat ini. Ketika pikiran Anda mulai melayang, jangan berikan penilaian. Cukup sadari dan kembalikan fokus Anda ke napas. Setelah beberapa menit berfokus pada napas, luaskan kesadaran Anda ke tubuh Anda. Rasakan setiap sensasi. Berat tubuh Anda yang bersandar pada kursi, suhu ruangan, atau kain yang menyentuh kulit. Biarkan sensasi ini hadir apa adanya, tanpa mencoba mengubah atau menganalisisnya. Ini adalah latihan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, sebuah prinsip inti dalam stoikisme. Selanjutnya, biarkan pikiran Anda mengamati emosi dan pikiran yang muncul, seperti awan yang bergerak di langit atau daun yang mengapung di sungai. Tidak perlu terjebak di dalamnya atau memberi makna lebih. Cukup amati. Dengan cara ini, Anda belajar memisahkan diri dari reaksi emosional yang impulsif. Anda menjadi pengamat yang bijaksana, bukan peserta yang terbawa arus. Praktik ini membantu Anda menyadari bahwa perasaan dan pikiran hanyalah fenomena sementara, dan Anda memiliki kendali atas bagaimana Anda meresponsnya. Di akhir sesi meditasi, renungkan sebuah ajaran stoik yang relevan. Misalnya, kutipan Marcus Aurelius, "Hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita." Pikirkan bagaimana Anda bisa menerapkan kebijaksanaan ini sepanjang hari. Apakah ada situasi atau tantangan yang bisa Anda hadapi dengan lebih tenang dan bijaksana? Renungan singkat ini berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani hari dengan kesadaran penuh dan kendali diri. Mindfulness dan meditasi bukan sekadar latihan untuk menenangkan pikiran, tetapi juga alat untuk membangun ketahanan mental. Dengan melatih diri setiap pagi, Anda mempersiapkan pikiran dan hati untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul di hari itu. Anda tidak lagi menjadi korban dari peristiwa eksternal, tetapi menjadi penguasa dari reaksi internal Anda. Seiring waktu, praktik ini akan membantu Anda mengembangkan kebiasaan untuk hidup di masa sekarang tanpa terbebani oleh penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Ini adalah langkah sederhana namun kuat menuju ketenangan batin yang memungkinkan Anda menjalani hari dengan kejernihan, kebijaksanaan, dan kedamaian. 6. Renungkan ajaran stoik. Setiap pagi adalah kesempatan untuk mengisi pikiran dengan kebijaksanaan yang akan membimbing kita sepanjang hari. Ajaran stoik dari Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus bukanlah sekadar teks kuno yang dilupakan, melainkan prinsip hidup yang tetap relevan untuk menghadapi tantangan modern. Dengan merenungkan ajaran mereka di awal hari, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menjalani hari dengan tenang, bijaksana, dan penuh kebajikan. Luangkan beberapa menit setelah bangun tidur untuk membaca kutipan atau bagian singkat dari teks stoik. Ini bisa berasal dari Meditations karya Marcus Aurelius, Letters from a Stoic karya Seneca, atau The Enchiridion karya Epictetus. Jika Anda tidak memiliki waktu untuk membaca panjang lebar, gunakan buku meditasi harian stoik yang menyajikan satu kutipan atau refleksi setiap harinya. Biarkan bacaan ini menjadi sesuatu yang ringan, tetapi mendalam. Cukup satu ide atau prinsip untuk direnungkan. Setelah membaca, jangan berhenti di sana.
Renungkan dengan sungguh-sungguh makna dari kata-kata tersebut. Tanyakan pada diri Anda, apa arti ajaran ini dalam hidup saya hari ini? Bagaimana saya bisa menerapkannya dalam situasi yang akan saya hadapi? Apa saja kebiasaan atau pola pikir yang bisa saya perbaiki dengan mengikuti kebijaksanaan ini? Ambil contoh, jika Anda membaca ajaran Marcus Aurelius, hambatan dalam tindakan mendorong tindakan, apa yang menghalangi menjadi jalan? Renungkan bagaimana ajaran ini bisa membantu Anda melihat tantangan hari ini sebagai peluang. Jika ada sesuatu yang tampaknya menghalangi jalan Anda, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Untuk memperdalam refleksi ini, tuliskan pemikiran Anda di jurnal. Menulis membantu Anda mencerna kebijaksanaan tersebut dengan lebih baik dan membuatnya lebih melekat dalam pikiran. Terkadang, merenungkan ajaran Stoik juga berarti membayangkan bagaimana ajaran itu berlaku dalam kehidupan nyata, baik dalam konflik, tugas yang sulit, atau tantangan emosional. Dengan menghubungkannya ke pengalaman Anda, ajaran ini tidak lagi menjadi teori, melainkan panduan praktis yang bisa Anda pegang teguh. Lebih dari sekadar merenung, ajaran Stoik menuntut tindakan. Kebijaksanaan tanpa penerapan adalah sia-sia. Jika Anda membaca tentang pentingnya pengendalian diri, buatlah komitmen untuk bersikap tenang dalam situasi yang mungkin memicu kemarahan. Jika ajaran hari ini menekankan rasa syukur, temukan hal-hal kecil dalam rutinitas Anda yang patut diapresiasi. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengambil satu langkah kecil menuju kehidupan yang lebih selaras dengan kebajikan Stoik. Dengan menjadikan ajaran Stoik sebagai bagian dari rutinitas pagi, Anda bukan hanya sekadar membaca kata-kata bijak, tetapi juga membangun fondasi mental dan spiritual yang kuat. Pikiran Anda dipenuhi dengan kebijaksanaan yang melindungi dari gangguan eksternal, emosi yang tidak terkendali, dan kekhawatiran yang tidak perlu. Seiring waktu, kebijaksanaan ini akan tertanam dalam diri Anda, membentuk cara berpikir dan bertindak. Sebagaimana Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri sebagai pengingat, Anda pun bisa menjadikan praktik ini sebagai ritual harian yang memperbaharui komitmen Anda untuk hidup dengan kebajikan, kesadaran, dan ketenangan. Ajaran Stoik bukan sekadar bacaan, melainkan cahaya yang menerangi jalan hidup Anda setiap hari. 7. Praktikan Amor Fati. Amor Fati, atau mencintai takdir, adalah salah satu prinsip paling mendalam dalam filosofi Stoik. Ini bukan tentang pasrah pada keadaan, melainkan tentang menerima dan mencintai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Filsuf Stoik percaya bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki peran dalam membentuk karakter dan perjalanan hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, apa yang menghalangimu menjadi jalanmu? Dengan mempraktikkan Amor Fati, kita melatih diri untuk melihat segala sesuatu sebagai bagian yang diperlukan dalam pertumbuhan kita. Di pagi hari, sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu untuk merenungkan prinsip ini. Duduklah dengan tenang dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan hari yang akan Anda hadapi, lengkap dengan kemungkinan tantangan, kejutan, atau hambatan yang mungkin muncul. Alih-alih merasa takut atau cemas, katakan pada diri sendiri, apapun yang terjadi hari ini adalah bagian dari perjalanan saya. Semua ini terjadi untuk membentuk saya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Visualisasikan situasi-situasi yang mungkin muncul. Mungkin pekerjaan yang rumit, lalu lintas yang padat, atau seseorang yang membuat Anda kesal. Sekarang, bayangkan diri Anda menerima semua itu dengan ketenangan dan rasa syukur. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Ubahlah perspektif Anda menjadi, ini adalah apa yang saya butuhkan untuk belajar dan berkembang. Dengan cara ini,
Anda mempersiapkan pikiran Anda untuk merespons setiap keadaan dengan penerimaan penuh, bukan penolakan atau keluhan. Praktik ini membantu Anda membangun kebebasan batin. Ketika Anda tidak lagi mengharapkan hidup berjalan sempurna sesuai keinginan Anda membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, menjadi bagian dari proses pembentukan diri Anda. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti atau disesali, karena Anda tahu bahwa semua itu adalah takdir yang harus Anda cintai. Amor fati juga berarti mengambil pelajaran dari setiap pengalaman, sekecil apapun. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh? Dengan sikap ini, Anda tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga berkembang melaluinya. Seperti seorang pandai besi yang menempa logam dengan panas dan pukulan, Anda membentuk karakter Anda melalui tantangan yang Anda hadapi. Dengan mempraktikkan amor fati, Anda memandang hidup dengan rasa syukur yang lebih dalam. Rasa syukur bukan hanya untuk hal-hal yang baik, tetapi juga untuk kesulitan yang mengajarkan Anda tentang kekuatan, ketahanan, dan kebijaksanaan. Anda menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh keadaan eksternal, karena Anda memahami bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Sebagaimana Epictetus mengajarkan, jangan berharap segala sesuatunya terjadi sebagaimana yang kamu inginkan, tetapi berharaplah agar apa yang terjadi adalah yang terbaik bagimu. Dengan prinsip ini, setiap pagi Anda menjadi awal dari penerimaan penuh kasih terhadap hidup itu sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi di hari itu, Anda berjalan dengan kepala tegak, hati tenang, dan jiwa yang kuat. Karena Anda telah memutuskan untuk mencintai setiap bagian dari perjalanan Anda. Amor fati bukan sekadar sikap pasif, melainkan sikap aktif untuk merespons hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, dan rasa syukur. Dengan menjadikan prinsip ini bagian dari rutinitas pagi Anda membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi hari dengan ketenangan, keberanian, dan cinta terhadap semua yang datang dalam hidup Anda. Pagi hari adalah titik awal yang menentukan bagaimana kita menjalani sisa hari kita. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan stoik melalui 7 langkah ini, merenungkan kefanaan hidup, menulis jurnal, menetapkan niat, merangkul ketidaknyamanan, mempraktikkan mindfulness, merenungkan ajaran stoik, dan mencintai takdir, kita membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan tujuan. Filosofi stoik mengajarkan bahwa hidup tidak selalu dapat kita kendalikan, tetapi bagaimana kita merespons setiap peristiwa sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Dengan memulai hari dalam keheningan, refleksi, dan niat yang jelas, kita melatih diri untuk menjadi lebih tenang dalam menghadapi tantangan, lebih bersyukur dalam menikmati momen kecil, dan lebih berani dalam menjalani kehidupan. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, kehidupan kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Dengan kesadaran penuh terhadap pikiran, tindakan, dan niat kita, setiap pagi bukan hanya menjadi rutinitas biasa, melainkan kesempatan untuk menghidupi kebijaksanaan yang lebih dalam. Teruslah berlatih, karena seperti semua hal dalam hidup, kebiasaan stoik memerlukan konsistensi. Rutinitas sederhana ini, jika dilakukan dengan tekun, akan membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasakan hidup secara keseluruhan. Hadapilah setiap hari dengan ketenangan, keberanian, dan penerimaan, dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih berarti dan damai. Mulailah pagi Anda dengan bijaksana dan biarkan kebijaksanaan itu mengalir dalam setiap langkah Anda sepanjang hari.